Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik ya. Jumpa lagi dengan channel YouTube kita di Kursi Guru. Dan adik-adik pastikan sebelum menonton video dari channel Kursi Guru, kalian subscribe, like, and comment video ini serta share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat buat semua orang ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas tentang materi yang sangat menarik tentang fisika, yaitu tentang perambatan kalor ya. Gimana materinya? Langsung saja cek di sini ya. Oke, materi tentang perambatan kalor. Perambatan kalor. Kita tahu bahwa kalor itu kan bisa merambat. Perambatan kalor itu ada 3, deh. Yang pertama bisa secara konduksi. Yang kedua bisa secara konveksi. Dan yang terakhir bisa secara radiasi. Ya, jadi konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai dengan perantara. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contoh, kalau ujung sendok kita panaskan, maka ujung yang kita pegang itu akan ikut panas karena kalornya mengalir tapi perpindahan kalornya itu tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Kemudian konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor diikuti dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, masak air, Dek. Itu juga termasuk perpindahan kalor secara konveksi, atau ventilasi rumah. Itu juga konveksi ya. Radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Atau secara langsung ya, perpindahan kalornya secara langsung. Nah, yang akan kita perdalam itu yang nomor 1 tentang konduksi. Nah, konduksi biasanya kan yang dipanaskan itu besi ya. Nah, kita bisa menghitung berapa laju konduksi yang terdapat pada sebuah besi yang dipanaskan. Laju konduksi itu dirumuskan H sama dengan K A delta T dibagi dengan L. Nah, ini merupakan rumus laju konduksi ya. Rumusnya itu H sama dengan K A delta T dibagi dengan L. K itu apa? Koefisien konduksi. Nah, A itu luas penampang. Delta T perubahan suhu. Oke, sedangkan L itu ialah panjang besi tersebut ya. Jadi ingatkan K A delta T dibagi dengan L. Nah, contoh soal yang sering keluar, adik-adik di sini Mbak akan spesifikkan contoh soalnya. Contoh soal ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu dia ditanya K. Jadi K-nya ada nilai K-nya. K-nya anggap saja 2 misalnya ya, kita anggap saja 2. Kemudian A itu 4 meter kuadrat. Lalu delta T-nya itu langsung ada di dalam soal 5 derajat Celcius misalnya kan. L itu ialah 20 meter misalnya aja. Nah, yang ditanyakan itu berapa hanya laju konduksi, besar laju konduksi. Nah, laju konduksi ini bisa dicari langsung pakai rumusnya aja. K A delta T nanti dibagi dengan L. H sama dengan K-nya berapa? Ini 2. Masukkan 2. A-nya berapa? Masukkan 4. Delta T-nya langsung masukkan 5. Nanti dibagi dengan L-nya masukkan 20. Oke, ini bisa kita tewaskan. Ini jadi 10. 4 dikali 5, 20. 20 dibagi 10 berarti 2. Oh, ternyata laju konduksinya itu ialah 2. Nah, ini intinya
tipe soal yang pertama itu adik-adik dia masukkan saja angka sesuai dengan rumus yang ditetapkan. Ya, jadi rumusnya apa? Langsung masukkan saja angka ke dalam rumusnya. Nah, tipe soal yang kedua. Nah, tipe soal yang kedua ini adik-adik yang sering keluar di dalam ujian. Bahkan di dalam ujian masuk ke perguruan tinggi negeri pun itu sering keluar. Tipe soalnya seperti ini. Jadi ada besi yang disambung. Nah, ini besi yang pertama, ini besi yang kedua. Oke. Nah, di sini ada A1, di sini ada A2. Oke, di sini ada suhu namanya T1. T1-nya itu anggap saja 20 derajat Celcius. Di sini ada T2. T2 itu anggap saja 80 derajat Celcius. Lalu ada K1. K1-nya itu ternyata setelah diteliti 4 kali K2. Nah, K1 itu K besi yang pertama ini yang A itu 4 kali K besi yang kedua atau KB-nya. Nah, yang ditanyakan di dalam soal itu berapa sih suhu sambungan? Suhu sambungan itu artinya suhu yang di sini nih. Nah, ini namanya T sambungan atau disimbolkan dengan TS. Nah, gimana cara jawabnya? Ini mudah. H1 atau HA itu sama dengan HB. HA sama dengan HB. Di sini konsepnya ya. Jadi HA sama dengan HB. Masih ingat konsep azas Black yang pernah Mbak sampaikan? Ini sama, mirip konsepnya ya. Biasanya kan kalor lepas sama dengan kalor terima atau kalor 1 sama dengan kalor 2. Begitu juga dengan ini. HA sama dengan HB. H ini ialah KA. Kalau A-nya kan diibaratkan ini satu semua, maka di sini ganti aja K1 dikali dengan A1 dikali delta T1 dibagi dengan L1 sama dengan K2 dikali A2 dikali delta T2 nanti dibagi dengan L2. Di dalam soal biasanya L-nya juga diketahui kok. L1 misalnya 2 kali L2 misalnya ya. Nah, K1 masukkan K1 berapa? K1-nya itu 4 kali K2. Berarti masukkan saja K1-nya itu 4 kali K2. Ini 4 kali K2. A1-nya itu sama, kan luas penampangnya nggak ada beda ya. Berarti ini boleh ditewaskan, A1-nya tewaskan, A2-nya juga tewaskan. Delta T2 delta T1. Nah, delta T1-nya ini berapa nilainya? Di sini juga ada delta T2. Nah, T1-nya kan 20. T2-nya 80. Maka untuk delta T1-nya itu adik-adik ya, rumusnya nih perhatikan baik-baik. Karena T1-nya lebih kecil daripada T2, maka untuk delta T1-nya TS duluan dikurang dengan T1. Karena dia lebih kecil, makanya TS duluan dikurang dengan T1 ya. Dibagi dengan L1. L1-nya berapa? 2L2. Masukkan saja 2L2. Sama dengan K2-nya biarkan dalam K2. A2-nya berapa? Nggak ada kan? Ini sudah dicoret. Delta T2-nya itu karena dia lebih besar, maka yang besar duluan. 80 dikurang TS, nanti dibagi dengan L2. Biarkan dalam L2, nggak masalah. Nah, baru ini tewas kan? Ini tewas, ini tewas. Ini K2-nya tewas, ini juga tewas. 4 dibagi 2 berapa? Tewas ya. Ini 2. Oke. Nah, lalu sisanya 2 ini kalikan dengan TS, kalikan ke dalam. 2 kali TS, 2 TS dikurang 2 kali 20, 40 sama dengan 80. Ini kan 80 dikurang dengan TS. TS-nya dekatkan sesama TS. 2 TS, oke, dikurang, ini kan kurang nih, kurang TS, pindah melangkahi sama dengan menjadi positif. Dia berubah tanda. Ini 80 tetap di sini. Ini negatif 40 pindah melangkahi sama dengan jadi positif 40. 2 TS tambah TS 3 TS. 80 tambah 80 80 tambah 40 120. Maka TS-nya itu sama dengan 120 dibagi 3, maka jawabannya 40 derajat Celcius. Oh, ternyata suhu sambungan di sini 40 derajat Celcius. Bukan berarti suhu sambungan itu mentang-mentang di sini 20, di sini 80. Oh, 20 tambah 80 100 bagi 2. Jadi 50 di sini enggak. Tidak semudah yang kalian bayangkan. Tetap dia menggunakan konsep dari laju konduksi. Ingat ya, laju konduksi itu H sama dengan K, A delta T dibagi dengan L.
K-nya itu koefisien konduksi, A luas penampang, delta T perubahan suhu, L itu panjang dari besinya. Untuk tipe soalnya sudah Mbak berikan 2 tipe soal yang sering muncul. Yang pertama dia pakai rumus, jadi langsung masukkan angka saja di dalam rumus, tinggal perhitungannya. Yang kedua itu dia mencari berapa suhu sambungannya. Nah, ini merupakan materi perambatan kalor bagian konduksi. Kenapa Mbak bahas bagian konduksi? Karena bagian konduksi inilah yang sering masuk di dalam soal, terutama untuk anak-anak SMA ya. Untuk anak SMP biasanya sebatas pengertiannya saja. Kalau kalian udah SMA, maka kalian akan membahas tentang rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Oke, mudah kan? Jelas mudah. Apalagi kalau kalian belajarnya di channel Kursi Guru. Adik-adik, tolong ya jangan lupa untuk di-subscribe, like and comment channel ini, dan pastikan share video yang ada di channel ini ke kawan-kawan kalian, tetangga kalian, ke semua orang yang ada di dunia ini, sehingga mereka bisa merasakan manfaat belajar fisika dan mereka bisa merasa bahwa fisika itu sangat menyenangkan ya. Karena adik-adik, kalau ada yang bilang fisika itu sulit, itu sangat hoax sekali, dan jangan percaya hoax ya. Oke adik-adik, cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.